Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Trilaksono dari Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari tugas besar pada mata kuliah praktek dasar pemrograman, yaitu membuat sebuah program modular dengan kombinasi fungsi array, struct, looping, selection, juga penggunaan variabel seperti variabel lokal dan global, dan terakhir operasi aritmatika. Di sini saya membuat program penyewaan kendaraan atau mungkin rental kendaraan. Untuk programnya sendiri saya pecah menjadi 5 program dengan satu program utama, lalu ada program yang memuat fungsi array, program yang memuat fungsi struct, lalu program yang memuat fungsi looping, dan terakhir program yang memuat fungsi selection. Pada program utamanya sendiri saya membuat sebuah prosedur dengan nama fungsinya yaitu tampil pesan yang nantinya akan kita gunakan di akhir program. Lalu ada fungsi penjumlahan. Di sini kita akan gunakan fungsi penjumlahan untuk menghitung total pembayaran dari kendaraan yang disewa nanti. Di sini saya membuat sebuah variabel global dengan nama variabel yaitu nilai, lama, dan data. Nah, variabel global ini nantinya akan menampung data dari proses input pada program. Selanjutnya, pada program utama ada variabel lokal yaitu char ulang. Char ulang ini nantinya akan digunakan untuk menampung data pada proses goto. Di awal program kita akan memasuki fungsi array, di mana nama fungsinya itu fungsi daftar ya. Pada fungsi daftar atau fungsi array ini kita akan memasuki halaman pendaftaran yang memuat nama, alamat, dan nomor identitas. Namun untuk pengisian dari data tersebut dibatasi sesuai indeks yang sudah ditentukan. Seperti nama sendiri dibatasi hanya menggunakan 20 karakter, lalu alamat dibatasi dengan 30 karakter, dan identitas dibatasi dengan 16 karakter. Setelah berhasil memasuki pendaftaran, selanjutnya kita akan memasuki fungsi struct ya, dengan nama fungsinya kendaraan. Pada fungsi struct sendiri di sini memuat detail informasi mengenai jenis-jenis kendaraan yang bisa disewa pada program ini. Mulai dari namanya yaitu seperti Avanza, lalu mereknya seperti Toyota, lalu di sini ada kode dari sewanya, dan harga sewa per harinya juga ada di sini. Setelah menampilkan informasi jenis-jenis kendaraan yang bisa disewa, selanjutnya program akan memasuki fungsi looping dengan nama fungsinya nama fungsi hari. Nah, pada fungsi looping sendiri di sini memuat daftar hari mulai dari Senin sampai Minggu, ditambah proses seleksi untuk memproses data yang diinput dan menampilkan kodenya menjadi sebuah string nama harinya sendiri ya. Lalu di bawahnya kita akan memasuki input data seperti jenis kendaraan yang dipilih, lalu ada lama sewa kendaraannya per hari, lalu mulai menyewa kendaraannya hari apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk menampilkan data yang sudah diinput yang ditampung pada variabel global. Nah, data yang sudah diinput ini nanti akan diproses pada fungsi selection. Nah, contohnya misalnya jika kita memilih jenis kendaraan pada nomor 1, nanti akan ditampilkan sebuah string nama seperti Toyota Avanza dengan harga sewa per harinya yaitu 700.000. Nah, data yang ditampilkan pada program ini berdasarkan dari fungsi selection yang sudah kita buat berdasarkan data yang ditampung pada variabel global sebelumnya ya, yang ditampung pada variabel nilai, lama, dan data. Nah,
Selanjutnya ada total pembayaran. Di sini untuk menampilkan jumlah biaya sewa berdasarkan proses aritmatika yang sudah dibuat pada bagian fungsi penyebelahan ya yang ini. Jadi rumusnya itu lama sewanya dikali harga sewa per harinya. Setelah itu akan ditampilkan pilihan menggunakan GoTo, di mana jika kita memilih ya, maka kita akan kembali untuk menginput datanya. Jadi jika kita ingin memilih kembali kendaraan yang akan disewa, kita bisa memilih ya untuk pindah ke atas. Nah, nanti akan dialihkan ke atas, lalu kita bisa memilih jenis kendaraan yang lain. Tapi jika kita sudah cukup dan ingin keluar dari program, kita bisa pilih tidak atau T. Jika pilih kita, nanti kita akan berakhir ya programnya, lalu akan menampilkan pesan dari prosedur tampil pesan sendiri ya yang sudah kita buat di awal. Nah, jadi sekarang mari kita coba demonstrasikan, kita compile programnya. Nah, di sini sesuai yang awal ya, kita masuk ke fungsi array, yaitu nama fungsinya daftar. Ini kita disuruh untuk memasukkan nama. Kita coba misalnya Teguh Trilaksono, alamatnya Perum Bojong Badak Endah. Lalu identitasnya kita coba pakai NIM aja ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mendaftar pada program penyewaan mobilnya. Dan di sini ditampilkan jenis-jenis mobil, mereknya juga, dan biaya sewa per harinya yang sudah kita buat pada fungsi struct. Lalu ada program yang memuat jumlah hari-harinya ya, mulai dari hari Senin sampai Minggu yang sudah kita buat pada fungsi looping. Oke, kita coba inputkan datanya ya, jenis kendaraan yang dipilih 1 sampai 5. Kita coba kita sewa Pajero ya, angka 2. Lama sewanya kita coba 2 hari. Mulai menyewa kendaraannya kita weekend saja ya, hari Sabtu. Kodenya 15, kita coba. Nah, di sini ditampilkan ya datanya sesuai data yang diinput dan ditampung pada variabel global yang selanjutnya diolah pada fungsi selection ya. Sini kita kan masukin angka 2. Angka 2 ini ternyata memuat data Mitsubishi Pajero, harga sewanya 1 juta. Nah, lalu kita tadi sewanya selama 2 hari. Lalu kita memasukkan sewa kendaraannya itu kan kodenya 15. 15 itu yaitu hari Sabtu ya, betul. Sini total pembayarannya itu sesuai dengan fungsi penyebelahan yang tadi sudah disebutkan, dengan rumusnya itu lama sewanya dikali dengan biaya sewa per harinya. Jadi 2 dikali 1 juta jadi 2 juta. Nah, di sini akan tampil menu GoTo ya opsinya. Jika kita pilih ya, maka kita akan diarahkan pada input program kembali. Jadi kita akan memilih jenis kendaraannya lagi. Kita coba ya. Nah, sini kita kembali lagi. Kita pilih yang lain ya. Kita coba misalnya Avanza. Kita coba pilih Avanza K1. Lama sewanya 1 hari aja. Nyewa kendaraannya mungkin hari Minggu ya. Kodenya 16. Nah, di sini kan ditampilkan sesuai dengan data yang diinput pada variabel global yang sudah diproses pada fungsi seleksi. Karena kita sudah cukup, tidak ada kendaraan yang akan disewa lagi, jadi kita pilih tidak. Nah, setelah kita pilih tidak, maka selanjutnya program akan berakhir dan ditampilkanlah prosedur dari tampil pesan ya. Nah, di sini tampil pesannya memuat kalimat terima kasih sudah mampir ke toko kami. Oke, jadi mungkin itu saja demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.